Action! Hai, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my video. Dan di video kali ini gue pengen cerita kepada kalian mengenai Qualcomm Snapdragon Tech Summit 2021. Ini adalah hari ketiga atau hari terakhir dari pelaksanaan Qualcomm Snapdragon Tech Summit sebenarnya secara resmi, karena cuma 3 hari. Meskipun gue di sini ya belum langsung pulang sih, masih ada beberapa hal yang harus dilakukan. Tapi gue pengen cerita kepada kalian sebenarnya apa aja yang menjadi inti dan hal-hal yang perlu kalian tahu tentang Qualcomm Snapdragon Tech Summit 2021 versinya Wisnu Kumoro. Jadi sedikit pengantar buat kalian yang belum familiar, Qualcomm Snapdragon Tech Summit itu adalah acara tahunannya Qualcomm dan biasanya memang diselenggarakan di Hawaii. Kecuali tahun lalu diselenggarakan secara virtual aja, ala-ala Hawaii gitu. Dan kali ini diselenggarakan secara offline lagi, dan gue bersyukur bisa menjadi salah satu orang yang diundang ke sini karena Indonesia itu satu-satunya perwakilan Asia Tenggara yang hadir ke sini. Dan dari Indonesia juga cuma 5, bisa dibilang 5 nama lah yang hadir. Ada Wisnu Kumoro, ada Sobat HP, ada Jagat Review, ada Diarcom, dan ada Debbie Permata. Kita berlima, dan ini pun dibagi menjadi 2 kelompok. Ada kelompok media, ada Sobat HP, Jagat Review, dan Diarcom, dan ada Snapdragon Insiders. Ada Wisnu Kumoro, ada Debbie Permata. Dan apa itu Snapdragon Insiders? Ini kayak hal yang baru didengar nih ya. Ini adalah sebuah inisiatif atau program dari Qualcomm yang cukup berbeda dan baru ada di Qualcomm Snapdragon Tech Summit 2021 ini. Ini adalah program di mana mereka ingin mencari orang-orang yang memang tertarik dengan teknologi dan pengen mengenal Snapdragon lebih dekat gitu. Jadi disebutnya adalah Snapdragon Insiders. Bahkan mereka juga mengeluarkan sebuah smartphone khusus untuk Qualcomm Snapdragon Insiders. Ini kayak gini. Kayak gini handphonenya, ini kotaknya. Dan kalau untuk handphonenya kayak gini. Mungkin kalian udah familiar, udah pernah lihat. Ini design by Asus. Dan sebagai sebuah inisiatif, ini bukan satu-satunya inisiatif atau program yang dimulai oleh Qualcomm di tahun ini. Karena sebenarnya kalau kalian nonton keynote-nya, kalau kalian mau nonton ulang bisa ada di deskripsi ya, linknya ya, cek aja di bawah, ditonton setelah video ini selesai. Itu banyak sebenarnya di keynote-nya diumumkan inisiatif-inisiatif baru, program-program baru dari Qualcomm Snapdragon. Mulai dari yang paling menarik buat gue dan paling mengejutkan, yaitu adalah Snapdragon Studio dan juga Snapdragon Game Toolkit. Jadi kali ini Qualcomm lebih menyasar kepada developer game dan juga ekosistem dari game itu sendiri, karena di sini Qualcomm tidak hanya menyediakan game toolkit hanya untuk gamenya saja, tapi juga bahkan menyiapkan preference model untuk hardware-nya. Jadi Qualcomm bekerja sama dengan Razer untuk menciptakan sebuah apa yang disebutnya developer kit dalam bentuk hardware yang bentuknya mirip-mirip Nintendo Switch atau Steam Deck mungkin ya, bisa kalian lihat ya. Dan ini keren banget, gue udah ngejajal di demo room bersama dengan Joshua Vergara dan juga teman-teman yang lain. It's a really cool device, keren banget. Dan ini sangat-sangat promising buat gue kalau nantinya akan ada yang bikin seperti ini. Dan mungkin kolaborasi Qualcomm dan Razer ini bisa menjadi sebuah kolaborasi yang wow, keren banget sih kalau menurut gue. Bisa menjadi game changer sebenarnya. Sangat menjanjikan, asal eksekusinya bagus. Makanya kita lihat aja nanti hasilnya akan seperti apa. Tapi so far gue lihat it's really interesting. Dan juga terkait sama gaming, ini ada yang menarik karena banyak banget laptop preference model di mana brandnya belum diketahui, dan ini adalah preference model. Jadi kayak model sampel ya, prototype yang dibuat oleh Qualcomm supaya menggambarkan laptopnya Qualcomm kurang lebih nanti kayak gini loh gitu. Dan menjalankan game dan hasilnya cukup oke kalau menurut gue. Meskipun memang gamenya ini ya belum gue lihat tuh ada game AAA kayaknya, tapi so far berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. It's really cool devices. Gue suka dengan laptopnya karena mostly laptopnya tipis. Dan FYI sebenarnya di Indonesia sendiri udah ada laptop yang memakai chipset Snapdragon atau powered by Snapdragon dan sudah dijual. Jadi mungkin teman-teman bisa cari di e-commerce karena gue udah lihat kok, meskipun harganya cukup premium ya. Tapi udah ada yang jual. Jadi sebenarnya bukan hal baru, tapi ketika ini didemokan untuk main game, menurut gue ini menarik ya, ini menarik sekali. Dan gue sempat menanyakan ini ke salah satu petinggi dari Qualcomm mengenai potensinya, apakah nanti hanya berhenti di game ataukah ke yang lain-lain, misalkan kayak music production, karena itu juga membutuhkan komputasi yang rumit dan heavy resource lah bisa dibilang. Dan mereka bilang ya, ini bukan akhirnya, ini masih ada pengembangan lebih lanjut, tapi kalau untuk audio, memang mereka sedang fokusnya ke wireless devices dan juga ke smartphone. Karena memang di sini, di tahun ini, ada pengembangan untuk Snapdragon Sound.
Jadi Snapdragon Sound sebenarnya sudah cukup lama, sudah ada hal-hal yang menarik, misalkan kayak aptX HD yang bisa memainkan musik secara hampir lossless gitu ya. Tapi sekarang ada pengembangannya lagi karena ada yang namanya aptX lossless untuk wireless. Yang artinya kalau kalian pakai TWS, ini mana TWS gue ya? Ya pokoknya kalau kalian pakai TWS lah ya, kalian bisa mendengarkan kualitas 16 bit lossless CD quality. Dimana selama ini itu cuma bisa didengerin pakai headphone atau mungkin ya yang pakai kabel gitu. Biasanya hanya yang berkabel. Tapi sekarang aptX lossless for wireless ini bisa memungkinkan 16 bit CD quality bisa ditransmisikan secara wireless ke Bluetooth. Menurut gue itu keren. Tapi ada syaratnya, dimana kedua device, transmitter maupun receivernya harus memiliki kodek yang sama, yaitu yang aptX lossless for wireless. Kalau enggak, ya nggak bisa gitu. Jadi harus ada di dua-duanya. Dan ini juga mengurangi latensi ketika kalian main game. So, it's a really good thing menurut gue. Kalian bisa main game dengan lebih deep suaranya dan juga lebih kecil latensinya dengan menggunakan TWS gitu. Menurut gue itu keren. Dan kalau ada yang nggak sabar dan pengen nanya kapan hal ini bisa dinikmati, ya mungkin tahun depan. Dimana TWS dari pabrikan Android biasanya, yang ini mulai diproduksi ya dan dijual mungkin tahun depan. Dan juga salah satu hal yang menarik dari demo room tentang audio sebenarnya adalah noise suppressor. Dan gue punya video sampel tentang itu. Kalian tonton ini dulu. So I'm showing off our noise suppression technology. I'm typing like crazy. I'm clapping. I'm eating my lunch real close, creating lots of noise. I'm going to break out a crazy ukulele solo. So here was before. I'm showing off our noise suppression technology. I'm typing like crazy. Very noisy. Here's what it sounds like after. Eating my lunch real quick. I'm showing off our noise suppression technology. I'm typing like crazy. I'm clapping. I'm eating my lunch real close, creating lots of noise. Wow, you did a great job, sir. Crazy ukulele solo. Really. Gimana? Keren kan? Buat kalian yang nggak ngerti itu apa, oke, gue ceritain sedikit. Nanti kalian tinggal ulang lagi aja nonton ya, demonya tadi seperti apa. Tapi kurang lebih di awal, si bapak-bapak tadi tuh mencontohkan, nih, gue rekam audio, dan bayangkan ini seperti video call atau meeting online gitu ya. Ya, pokoknya perekaman atau meng-capture audio, dan ada noise selain suara si orangnya. Jadi bapaknya tuh ngomong, tapi kemudian sambil gebrak-gebrak keyboard, ambil snack, atau tepuk tangan, atau apa gitu ya. Dan ternyata hasilnya yang tercapture, itu noise-nya semua di-cut. Semuanya hilang noise-nya, kecuali suara si orang yang ngomong. Itu gokil banget buat gue. Gue mencoba berkali-kali dan it works perfectly. Keren banget. Kecuali gue menjajal satu kesempatan. Gue bersama dengan Debbie waktu itu, karena dia punya suara yang berbeda. Karena maksudnya dia perempuan, female voice, dan gue male voice. Gue mencoba untuk ngomong di saat berbarengan, ya kira-kira ini akan kayak gimana hasilnya. Apakah dua-duanya tertangkap? Dan ternyata suaranya Debbie full hilang. Jadi suara perempuan hilang total dan hanya ada suara gue. Dan Qualcomm sendiri kaget ngelihat percobaan gue di ruang demonya, dan mereka bilang, oke, ini akan menjadi sebuah temuan untuk kami dan kami akan research lebih dalam mengenai hal ini. Menarik banget buat gue karena ya memang ini masih prototype, belum final product, masih dalam pengembangan juga, karena ini kan ditargetnya bukan ke end user, ditargetnya untuk pabrikan-pabrikan, misalkan kayak pabrik smartphone, kemudian headphone, kemudian microphone yang kayak gitu-gitu. Jadi ya ini masih dalam pengembangan tentunya. So it's interesting menurut gue teknologinya. So far ini bagus banget, dan ini cocok banget kayaknya untuk digabungkan dengan teknologi lain yang juga menurut gue keren. Karena di sana, sama-sama di demo room itu, ada sebuah demo tentang webcam yang bisa mendeteksi wajah orang yang ada di depannya. Seberapa jauh jaraknya, kayak ada proximity sensornya, kemudian juga bisa menyala dan mati, mengunci, dan terbuka hanya dengan mendeteksi wajah, dan kameranya always on. Jadi kameranya akan terus menyala untuk mendeteksi ada orang atau tidak di depan dari laptopnya ataupun di smartphone gitu. Dan kalau ada yang khawatir apakah ini akan boros baterai, diklaim oleh Qualcomm ini pemakaian dayanya sangat rendah karena memang ada pengakalan dari algoritmanya, di mana yang di capture itu sebenarnya resolusinya cukup rendah, tapi FPS-nya juga nggak terlalu tinggi, sehingga jeda waktu untuk dia mengunci ataupun terbukanya itu jadi tidak terlalu lama, tapi juga pemakaian dayanya tetap singkat gitu.
Dan kalau dipikir-pikir, memang aspek kamera ini salah satu aspek yang cukup di-highlight di Snapdragon Summit 2021 ini. Banyak banget hal terkait kamera yang dipamerkan, bahkan di saat di awal keynote di sesi pertama, di hari pertama, itu ada pencontohan video call jarak jauh dari Hawaii ke New Jersey, yang gue nggak tahu berapa jaraknya, pokoknya itu jauh banget ya. Dan ini kualitas dari video call-nya adalah 8K atau 8K HDR ya, dan berlangsung flawless, nggak ada masalah. That's really cool. Dan itu nggak bisa hanya dengan prosesor Snapdragon aja sebenarnya, karena juga memanfaatkan hal lain, yaitu adalah 5G. Jadi memang 5G tetap digaungkan sekali oleh Qualcomm di sini, terutama untuk millimeter wave, dan gue agak kaget dengan ternyata kalau kita pakai 5G millimeter wave itu download speednya bisa sampai 38 kali lebih bagus daripada LTE, dan juga 19 kali lebih bagus dari sub Wi-Fi 6. So, it's really fast. It's really fast. Dan hal berikutnya yang cukup menarik juga sebenarnya buat gue, karena gue sebenarnya belum terlalu familiar. Gue cukup tahu tapi tidak terlalu paham, jadi gue belum bisa menjelaskan secara dalam karena gue takut salah juga kayaknya. Daripada salah, gue hanya menyampaikan aja apa yang gue lihat. Yang jelas di sini dari hal security, Snapdragon tuh mendemokan mengenai NFT minting atau minting NFT langsung atau directly from the phone. Jadi langsung dari smartphone, autentifikasinya, bahkan pembuatan NFT-nya itu didemokannya adalah orang main keyboard gitu untuk membuat semacam NFT ya dari audio music. Kemudian dia minting, ada prosesnya gitulah, pokoknya prosesnya agak panjang algoritmanya yang sebenarnya gue kurang paham di bagian itu, bagaimana membuat kontraknya, hashnya seperti apa. Gue kurang paham mekanisme teknisnya. Tapi yang jelas dari hal security, Snapdragon menjamin ini bisa dilakukan langsung dari smartphone, jadi bisa mempercepat proses untuk kalian bertransaksi NFT everywhere, anytime, kapanpun, dimanapun kalian bisa minting NFT. Itu yang mereka bilang, dan tentunya dengan lebih aman. Dan sampai di sini gue nggak bisa bicara lebih lanjut mengenai NFT-nya ini karena gue juga belum paham-paham banget. Mungkin gue harus nanya dengan beberapa petingginya yang lain dulu untuk penjelasan lebih rincinya, karena ini hal yang cukup rumit dan harus ya teknis banget lah intinya. Dan juga gue rasa nggak banyak orang tertarik dengan hal itu untuk saat ini, jadi gue kayaknya nggak terlalu fokus ke situ untuk menjelaskannya. Tapi untuk hal yang menarik, ada nih di hari kedua, di keynote hari kedua, di mana Qualcomm tuh lebih banyak bercerita tentang partner mereka. Dan salah satu yang paling menarik buat gue adalah kerjasama antara Qualcomm dan juga Meta. Ini adalah nama baru dari Facebook. Dan Meta itu membuat sebuah yang namanya Metaverse, atau disebutnya juga The Next Internet. Mungkin sebagian orang masih belum paham, ini maksudnya apa sih? Tapi Metaverse itu adalah nanti akan jadi cara baru kita berinternet, di mana semuanya serba virtual. Bahkan dicontohkan, di sini meetingnya itu benar-benar secara virtual, kayak The Sims jatuhnya ya. Kita meeting sama orang lain tapi pakai virtual masing-masing, dan gerakannya itu benar-benar sesuai sama orangnya karena ada motion detection juga, ada voice detectionnya juga. Jadi seperti dunia virtual yang baru, meskipun tampilannya masih kayak The Sims atau kayak Animal Crossing lah. Tapi nantinya di masa depan bukan nggak mungkin benar-benar seperti ya manusia virtual. Mungkin kayak film Ready Player One, mungkin ya kayak gitu. Itu gokil sih kalau sampai dia. Dan juga serem. Dan sebenarnya masih banyak banget hal-hal menarik yang bisa gue ceritakan di sini, karena dalam 3 hari ini banyak banget hal yang terjadi. Bahkan ketika gue bikin video ini teman-teman yang lain lagi pada nonton demo benchmarking, di mana Sobat HP, kemudian Diarcom, dan juga Jagat Review akan menyajikan konten mengenai benchmarking smartphone dan laptop ya, setahu gue, karena gue sebagai Snapdragon Insiders gak bisa datang ke sana, jadi ya gue nggak ada konten itu, tapi mereka ada konten benchmarking. Jadi sebenarnya banyak banget hal yang diberitahukan kepada kami di acara ini. So, berapa menit ini gue rasa nggak akan cukup sebenarnya. Tapi ya semoga bisa memberikan gambaran kepada kalian bagaimana improvement yang dilakukan oleh Qualcomm paling nggak setahun belakangan ini. Dan bagaimana kesiapan Qualcomm untuk menang. Atau menang besar bahkan di tahun depan. Karena kelihatan banget nih Qualcomm seperti ambisius sekali dengan banyak program barunya. Snapdragon Studio, ada Snapdragon Game Toolkit juga, ada handheld device untuk developer juga. Kemudian juga Snapdragon Insider, sebuah program untuk fansnya Snapdragon, di mana ini menarik sekali yang membuat gue sebenarnya bertanya-tanya.
Qualcomm sebenarnya pengen lebih fokus ke end user yang memakai smartphone atau laptop atau apapun ini, atau fokus ke konsumen asli mereka. Dimana konsumen asli mereka sebenarnya bukan yang memakai device-nya. Konsumen asli mereka adalah pabrikan-pabrikan, brand yang memang memakai chipset mereka. Itu adalah konsumen aslinya. Ini tampaknya Qualcomm pengen dua jalur, pengen overlap juga. Jadi mereka tuh pengen membuat orang-orang benar-benar menginginkan Snapdragon, sehingga brand-brand ini akhirnya yang memilih Snapdragon sebagai chipsetnya. Gue rasa seperti itu, dan dengan apa yang disajikan oleh Qualcomm, menurut gue ini cukup mungkin terjadi karena memang menarik sekali. Tapi ya di saat yang sama persaingan makin keras, persaingan makin ketat kalau menurut gue. Jadi 2022 kayaknya akan sangat menarik, dimana dari di atas kertas sih ya, di atas kertas ini sangat-sangat panas persaingannya, kayak angkanya beda-beda tipis, hampir-hampir sama, kalaupun ada yang beda jauh tapi actualnya belum tahu kayak gimana. So it's gonna be interesting year di tahun depan 2022. So yeah, so far itu yang bisa gue ceritakan dari Qualcomm Snapdragon Tech Summit 2021. Kalau ada tambahan-tambahan nanti gue bikin di video lainnya. Yang jelas gue akan bikin video Q&A juga sama pihak dari Qualcomm, dan gue akan bikin video kolaborasi dengan beberapa teman-teman di sini. So tungguin terus di channel gue. Terima kasih sudah subscribe, terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah like videonya. Dan ya, udah sekian aja. Wisnu Kumoro pamit. Dadah.